Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 20117200029. Dan saya Uswatun Hasanah dengan NIM 20117200026. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, apa sih pencernaan itu? Pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Nah, pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik di dalam tubuh. Selanjutnya, proses pencernaan pada manusia terbagi atas 5 macam, yaitu yang pertama ada ingestis, merupakan proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua yaitu pencernaan mekanik, merupakan proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut. Yang ketiga, pencernaan kimiawi, yaitu proses mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna. Yang keempat yaitu penyerapan, merupakan gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan limpatik kapilaris melalui osmosis, transfer aktif dan juga difusi. Yang kelima yaitu penyingkiran, merupakan pembuangan material yang tidak dicerna dari traks pencernaan melalui defekasi. Dan selanjutnya sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Dan pada mulut sendiri terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua ada esofagus, yakni kerongkongan. Merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus, setelah mulut, terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring terdapat klep, yaitu epiglotis, yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea, yakni tenggorokan. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus, berbentuk seperti kantung. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi menggerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Yang keempat, usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, serta ileum. Yang kelima, usus besar, merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus. Memiliki panjang 1,5 meter dan berbentuk seperti huruf U terbalik. Selanjutnya, bagaimana sih proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia? Nah, yang pertama, sistem pencernaan itu dimulai dari mulut. Makanan yang ada di dalam mulut itu akan hancur dikunyah oleh gigi. Nah, perlu diketahui bahwa setiap makanan yang kita makan itu akan masuk ke dalam tubuh dan memulai perjalanan yang jauhnya hampir sekitar 10 meter. Perjalanan ini terjadi di saluran pencernaan yang dimulai dari mulut, kemudian secara berurutan berjalan menuju ke kerongkongan, lambung, usus halus, dan juga usus besar. Yang kedua, ketika makanan melewati saluran panjang ini,
Makanan akan dicerna karena adanya berbagai gerakan. Gerakan tersebut seperti digiling, diremas, dan dikocok. Selain itu, makanan yang melalui saluran pencernaan juga akan diproses dengan bantuan enzim. Kemudian yang ketiga, setelah dari mulut, proses pencernaan kemudian berlanjut di lambung. Makanan akan dilumatkan kembali di dalam lambung sekitar 3-4 jam menjadi bubur dengan bantuan asam lambung. Asam lambung ini juga berfungsi untuk membantu mencerna makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian yang keempat, yaitu makanan yang telah dilumatkan akan menuju usus halus. Zat-zat hasil pencernaan akan diserap oleh pembuluh darah yang terjadi di usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan yang paling panjang karena terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Selanjutnya, zat-zat yang tidak bermanfaat dan tidak dapat dicerna nantinya akan dibuang dari dalam tubuh melalui usus besar. Usus besar adalah saluran pembuangan sisa makanan yang tidak dicerna oleh usus halus. Pada usus besar tidak ada lagi proses pencernaan, hanya terjadi penyerapan air. Jadi usus besar hanya sebagai jalan keluar serta tempat menampung sementara kotoran atau tinja sebelum dikeluarkan melalui anus. Kotoran tinggal di usus besar selama 24-40 jam sebelum dikeluarkan. Nah, yang terakhir adalah pembuangan sisa makanan yang tidak diserap dan akan dibuang melalui anus. Sesuai dengan fungsi utamanya anus adalah pembuangan sisa makanan melalui proses buang air besar. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.